Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hestika dengan NPM 2011-10-0064 dari kelas E, Prodi PGMI semester 2. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Islam dan lingkungan hidup untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan dosen pengampu Ibu Hermin Armi Sesna MPD. Baiklah, langsung saja kita ke materi. Arti Islam sendiri merupakan pedoman bagi umat Islam yang digunakan sebagai penentu antara yang baik dan yang batil. Di dalam ajaran agama Islam terdapat larangan serta kebaikan. Manusia sendiri merupakan khalifah di muka bumi. Khalifah sendiri memiliki arti sebagai pemimpin. Lalu manusia sebagai khalifah pastinya memiliki tugas. Tugas manusia sebagai khalifah antara lain: yang pertama, al-intifah, yaitu mengambil manfaat dari lingkungan tersebut. Poin yang kedua yaitu al-intibar, yang memiliki arti yaitu mengambil pelajaran, mensyukuri atas nikmat Allah, serta menggali lingkungan hidup. Poin yang ketiga yaitu al-islah. Al-islah memiliki pengertian yaitu memelihara kelestarian hidup untuk kemakmuran manusia itu sendiri. Menurut cendekiawan Yusuf Al-Qadari, ia mengatakan agama Islam adalah agama yang ramah akan lingkungan, sehingga harus dijaga karena menjaga agama sama dengan menjaga jiwa. Kerusakan membahayakan jiwa kita semua. Misalnya, psikologis manusia, contohnya seperti manusia yang hanya memikirkan masalah harta benda. Di dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'raf ayat 56 yang artinya, janganlah kamu melakukan sesuatu kerusakan setelah Allah memperbaikinya. Kita sendiri sebagai manusia harus memiliki sikap bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dan kita janganlah menjadi manusia yang serakah. Dan berdoalah dengan rasa takut. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang yang baik. Contoh dari lingkungan yang tidak baik, misalnya kita bergaul dengan orang yang salah jalan, seperti orang yang mencoba untuk meminum minuman yang beralkohol, narkoba. Hukum Allah berlaku secara universal, seluruhnya sama. Di dalam pengelolaan lingkungan harus saling bekerja sama, seperti pendanaan. Di dalam filsafat Islam, lebih baik preventif daripada kuratif, yang artinya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Kewajiban Islam terhadap lingkungan hidup: yang pertama, berzikir dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, merenungkan kejadian alam beserta dengan lingkungannya. Yang ketiga, dengan mengkaji, meneliti tujuan, asal-usul dibalik kejadian yang telah terjadi. Poin yang selanjutnya, melestarikan lingkungan hidup, serta mempelajari kehidupan yang terjadi pada masa lalu. Islam dan lingkungan hidup. Manusia itu makhluk khalifah di muka bumi. Ia sebagai wakil pengganti Allah. Bagaimana menjadikan wakil pengganti Allah? Bagaimana untuk menjadikan agar bumi ini makmur? Agama menjadikan rahmat bagi alam semesta. Wa ma adro kamalil rahmatalil alamin, yang artinya agama menjadikan rahmat bagi alam semesta. Di dalam Islam dan lingkungan hidup terdapat relasi yang artinya ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Relasi itu yang pertama, hablunallah, yaitu keterkaitan antara manusia dengan Sang Pencipta, yaitu Allah SWT. Yang kedua hablu minan nas, yaitu keterkaitan antara manusia satu dengan yang lain. Dan yang ketiga yaitu
habbu minal alam, yaitu keterkaitan antara manusia dengan alam sekitar. Etika lingkungan mempunyai arti pedoman baik dari cara berpikir, bersikap, bertindak yang didasari atas nilai agama, budaya, moral yang bersifat positif, yang bertujuan untuk melestarikan fungsi dan kelestarian lingkungan. Model dalam etika lingkungan. Yang pertama, model antroposentrisme yang berpusat humansentrisme, yang berpusat pada manusia, dibagi dua. Yang pertama, egosentrisme, dia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan makhluk yang lain. Yang kedua, homosentrisme, yang artinya ia hanya mementingkan kelompok itu sendiri. Yang kedua, model biosentrisme, yaitu manusia bagian dari alam itu sendiri, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya binatang, hewan, tumbuhan, dan manusia. Manusia sebagai pelaku, sedangkan hewan sebagai subjek moral. Yang ketiga, model ekosentrisme. Ekosentrisme merupakan kelanjutan dari biosentrisme. Tetapi ekosentrisme sendiri, dia cangkupannya sangatlah luas. Dia berkaitan dengan makhluk hidup beserta abiotik dan biotik. Di dalam Islam dan lingkungan hidup dikenal dengan 4R. Yang pertama, reduce, artinya mengurangi kantong plastik. Yang kedua, reuse, yang artinya menambah. Maksudnya kita harus memperbanyak menanam pohon. Replant, yaitu menimbun sampah organik menjadi kompos. Yang terakhir yaitu replase, yang artinya mendaur ulang. Dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.